Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis investasi sektor publik dengan saya Emma Fitriana dan kedua rekan saya yaitu Rusti Lestari dan Nadia Dewi Oktavelina. Yang pertama adalah analisis sektor publik. Investasi sektor publik meliputi investasi pemerintah itu sendiri, konsumsi yang dilakukan pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak atau non-pajak. Dengan adanya sistem informasi yang lebih maju ini, maka analisis investasi sektor publik lebih mengarah terhadap sistem pengawasan dan audit terhadap investasi yang telah diterima, karena investasi yang diterima biasanya berupa modal, di mana investasi atau modal tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam penggunaannya bagi masyarakat luas atau hanya akan malah merugikan berbagai pihak yang ada di dalamnya, di mana manfaat ini dapat berjangka panjang dalam masyarakat atau tidak. Dalam mengambil keputusan menginvestasikan sebagian harta miliknya, maka haruslah diperhatikan terlebih dahulu resiko yang akan ditimbulkan dari penginvestasian harta tersebut. Terlebih lagi, tidak jarang investasi publik ini dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Yang kedua adalah program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada jangka pendek. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, diantaranya adalah A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi, perlu dilakukan evaluasi yang mencakup. Yang pertama, inventarisasi investasi. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada apakah baik atau buruk. Yang kedua, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 3. Tambahan cakupan layanan yang akan dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 4. Inventarisasi kebutuhan investasi. 5. Evaluasi kelayakan investasi. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. C. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama adalah investasi penggantian. Pengeluaran untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk penggantinya. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Jadi, umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis. Yang kedua adalah investasi penambahan kapasitas. Investasi
Penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang ada saat ini. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Rasio ini pada dasarnya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang atau tidak efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas. Yang ketiga, investasi baru. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomis, dan sosial budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian yang lebih. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek yang menjadi kelayakan dalam investasi. A. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. B. Aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. C. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. D. Aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat dan keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. E. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi investasi? Yang pertama adalah tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Antara biaya dan manfaat terjadi pada titik waktu yang berbeda, sehingga nilai tersebut perlu didiskontokan untuk beberapa periode waktu sebelum berbagai alternatif investasi diperbandingkan untuk ditentukan investasi mana yang akan dilakukan. Untuk tujuan analisis biaya manfaat, maka perlu digunakan tingkat diskonto sosial. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Penilaian investasi harus diperhitungkan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan. Sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan, inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin dekat. Yang ketiga adalah resiko ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegak hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan resiko investasi. Yang keempat adalah capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. F. Teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik sering dihadapkan pada banyak alternatif investasi guna mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan dipengaruhi investasi yang lain. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Cost or benefit or relationship.
Perhitungan manfaat dan biaya harus memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor publik, biaya dan manfaat sering tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Hal ini merupakan langkah kedua di mana terdapat kesulitan dalam langkah ini. Kesulitan itu adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan. Terdapat dua teknik untuk melakukan penilaian investasi, yaitu penilaian investasi rasional dan metode aliran kas yang didiskontokan atau discounted cash flow. Metode penilaian investasi dengan discounted cash flow, misalnya NPV (Net Present Value) dan internal IRR atau internal rate of return. NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa mendatang dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. NPV diperoleh dengan cara mengurangkan pengeluaran investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang di present value-kan. Proyek yang memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima, dan proyek yang nilai NPV-nya negatif adalah proyek yang harus ditolak. IRR mendiskontokan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai 0, atau dengan kata lain adalah ukuran yang menyetarakan aliran kas bersih di masa datang dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dalam persentase. Proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial untuk diterima. Rumus Net Present Value NPV atau NPV sama dengan cash flow dikali present value factor dikurangi investasi. CF dikali PVF disebut juga gross present value. Dalam hal ini 1 sama dengan tingkat diskonto, N sama dengan 1 sampai 50 tahun atau umur proyek, CF sama dengan cash flow. Net present benefit atau NPB, nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada 1 tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. NPB dengan rumus tersebut bisa dapat dilihat di PPT-nya. Yang terakhir, analisis payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengambilan investasi. Payback period sama dengan investasi awal dibagi keuntungan tahunan. Kelemahan payback period yaitu metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau prosat yang diperoleh setelah payback period tercapai. Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang, dan yang terakhir, metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutual inklusif. Analisis biaya manfaat, cost benefit analysis. Cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang, present value, dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Proyek yang diterima adalah proyek yang memiliki keuntungan sosial yang didiskontokan yang lebih besar dari nilai biaya sosial yang didiskontokan. Rumusnya dapat dilihat di PPT. Menurut Dikon, terdapat 3 langkah dalam melakukan analisis biaya manfaat, diantaranya yaitu 1. Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya double accounting, yaitu satu manfaat atau biaya yang menyebabkan materi manfaat atau biaya yang lain dimasukkan secara bersama-sama. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Manfaat dan biaya yang berwujud lebih mudah untuk dihitung, akan tetapi yang bersifat tidak berwujud relatif sulit untuk dihitung. Yang ketiga, timing dalam aliran biaya dan manfaat. Tahap ketiga terkait dengan masalah waktu pengakuan biaya atau manfaat yang terjadi. Biasanya nilai yang tertinggi dimasukkan dalam biaya atau manfaat yang terjadi lebih awal. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang
dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan namun tidak dinilai. Langkah-langkah melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Yang keenam, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.